yang perlu digarisbawahi ya, saya tidak pernah menyarankan anak saya untuk menulis rapi. Loh, kenapa Bu? Coba deh, kalau orang tulisan rapi, kira-kira dia nulisnya cepat atau lambat? Lambat Bu. Kalau lambat, kira-kira kalau orang terbiasa nulis lambat, kerjanya bisa cepat atau malah lambat? Iya lambat juga Bu. Ya sudah, kalau pekerjaan lambat, kira-kira profesi apa sih yang mengizinkan kita bisa kerja lambat? Yes, masih ada Rara Kalisaran dan juga Ibu Penny. Kita masih ngomongin mengenai tulisan. Wow, saya lumayan impressed begitu ya dengan adanya ilmu grafologi ini, di mana ternyata dari sebuah tulisan yang saya sebagai orang awam gitu nyepelein aja gitu. Ya bagus, udah bisa nulis, bagus. Udah titik sampai situ. Ternyata kita bisa loh mempelajari dan kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mendidiknya dari si tulisan tangan. Tapi kan kita orang awam nih Bu Penny. Nah untuk mengetahui bagaimana nih Bu, untuk paling tidak mengetahui dasarnya aja, kira-kira seperti apa Bu Penny? Kalau dari tulisan tangan, basicnya yang perlu kita waspadai adalah yang penting tulisan tangan itu pertama, Anda bisa baca. Ya pasti. Kita sebagai penulis kita harus bisa baca tulisan tangan kita sendiri. Oke. Untuk orang lain bisa baca atau tidak itu nanti kita urusan nanti. Yang penting yang kita tulis kita bisa baca. Ya. Okay. Lalu yang kedua, tidak boleh ada huruf yang ambigu. Misal huruf D kayak A ini, jadi kita agak-agak susah bacanya, itu nggak boleh. Setiap huruf itu punya connect ke masing-masing karakter. Contoh deh, kayak huruf A. Kita kalau dulu diajarin huruf A itu membuatnya kan mirip kayak huruf O, lalu dikasih di sebelah kanan dikasih goresan keturun ke bawah gitu kan. Tapi coba deh Kak Rara juga boleh dilihat nih huruf A-nya. Apakah Anda cenderung membuat huruf A-nya di bagian atas ada yang terbuka? Oh, dikasih kayak pentungnya gitu ya? Bukan, huruf A itu harusnya kan tertutup. Oke. Punya Kak Rara terbuka atau tidak? Tutup saya. Tertutup. Nah, kalau tertutup itu biasanya mengindikasikan orang ini tipe pendiam. Bagaimana dengan Kak Rara yang selalu siaran pasti ya harusnya kan terbuka gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa basicnya orang ini pendiam, tapi karena nature-nya, karena kondisi dia bisa talkative gitu loh. Oke. Ya. Baik. Jadi kalau huruf A-nya dia kenapa? Suka pakai yang ini suka pakai pentung, pakai topi A-nya yang seperti huruf Latin itu yang A. Iya, saya tahu ada topinya kan, ada roofnya kan. Yes. Itu biasanya tipe orang yang kalau connect sama orang lain, teman-teman itu cari yang satu visi, satu pendapat, satu style. Kalau dia bukan tipe orang yang bisa bergaul dengan siapapun. Dia akan pilih yang bikin dia nyaman, itu yang dia bisa connect. Selebihnya ignore. Wah, ini tepat nih, ini anak saya nih. Oke, jadi kalau tertutup dia lebih pendiam, kalau terbuka, tapi kan sebenarnya yang benar itu tertutup kan Bu Penny? Ya, sebenarnya memang begitu. Begitu, tapi tetap semua ada barometernya kok. Ya. Nah, ini kita boleh nggak sih mengkoreksi apabila nih, seperti Ibu Penny nih, kan udah tahu ilmunya, ya, kemudian waduh anakku kok ini tulisannya begini ya, sementara ini artinya kurang baik. Terus coba deh dibenerin nak gitu. Nah, kalau saya sih bilang begini, tergantung. Kalau talkative dan pendiam, bawel dan pendiam itu mengganggu sejauh mana. Kalau memang nggak mengganggu ya udah, tinggal kalau dia buka, udah tahu bawel ya kita arahkan untuk bawel dengan tepat sasaran. Artinya kita mungkin kasih stimulus untuk PD-nya lebih kuat. Siapa tahu lu bisa jadi penyiar, presenter gitu kan. Oke. Apalagi Bu selain itu? Tergantung kita maunya anak seperti apa. Kalau saya sih yang penting hurufnya nggak ambigu. Semua karakter itu punya main plus. Yang tidak boleh itu, kalau di grafologi ada yang tulisan tangan untuk tanda-tanda kriminal itu jelas nggak boleh. Ya, itu banyak banget. Ya. Lalu ada huruf ambigu nggak boleh. Lalu saya huruf sarankan ambigu juga ini misalnya seperti tadi ya A, misalnya A ada hurufnya tapi hurufnya kurang menjuntai sehingga seperti D begitu. Biasanya huruf D tiangnya itu dibikin pendek sehingga mirip A. Nah itu dia. Itu yang nggak boleh.
Iya, iya, ya. iya, iya. Itu yang disebut ambigu ya Bu Penny ya? Ya, ambigu itu yang kayak begitu. Lalu yang perlu digarisbawahi ya, saya tidak pernah menyarankan anak saya untuk menulis rapi. Loh, kenapa Bu? Coba deh, kalau orang tulisan rapi, kira-kira dia nulisnya cepat atau lambat? Lambat Bu. Kalau lambat, kira-kira kalau orang terbiasa nulis lambat, kerjanya bisa cepat atau malah lambat? Iya lambat juga Bu. Ya sudah, kalau pekerjaan lambat, kira-kira profesi apa sih yang mengizinkan kita bisa kerja lambat? Sinden mungkin Bu. Kan harus pelan nyanyinya ya kan? Ya, sinden. Ya, berarti kalau memang tujuannya untuk jadi sinden profesional, mungkin tulisan lambat itu kondusif. Karena kebetulan anak saya laki-laki 2, nggak ada tuh peluang untuk jadi sinden. Atau penari gambyong gitu kan pelan ya Bu? Iya, ya, lemah, lembut. Ya, tergantung. Makanya kita harus mengenal tulisan itu secara utuh, supaya kita cari tanda-tanda supportnya itu banyak. Nggak bisa loh kita bilang, kamu jangan bawel, mama berisik. Kalau memang itu talenta dia, tinggal kita kan kasih stimulus lalu mengarahkan. Itulah tugas orang tua. Berarti yang mesti kita perhatikan adalah ada tulisan tangan yang ambigu atau tidak. Ini perlu diperbaiki begitu ya. Kemudian juga tadi kalau menulis lambat ini boleh ya kita kritik, misalnya ayo nak agak cepat menulisnya, begitu boleh? Supaya boleh. Itu bisa membantu dia di kebiasaan yang lain supaya lebih cepat boleh. begitu. Boleh, toh selama ini yang membuat mereka untuk nulis rapi kan orang tuanya. Ya kan? Kita kalau semakin kita sesat, yang perlu di-upgrade sebenarnya orang tuanya. Anak-anak ini hanya sebagai apa ya? Korban dalam tanda kutip lah ya. Kalau orang tuanya open minded, pasti anaknya juga akan berkembang kok. Kita sama-sama belajar lah. Menjadi orang tua itu adalah momen belajar seumur hidup. Baik, betul. Itu never ending ya, learning begitu. Hati-hati dengan angka 8, karena angka 8 ini kalau dia marah, dia juga marahnya dalam hati. Bukan berarti dia nggak pernah marah, jangan dikasih gara-gara terus. Waduh. Suatu saat akan meledak gitu ya.